informasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Dan kami juga turut menyapa seluruh para guru BK dari SMK dan juga SMA se-Jawa Timur. Hari ini kita akan bersama-sama mengetahui bagaimanakah cara kita untuk mendaftarkan anak didik kita di penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Insinyur Imam Santoso MPh. Untuk itu pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati para kepala sekolah SMA, SMK di lingkungan Provinsi Jawa Timur, para guru BK, SMA, SMK se-Jawa Timur, dan seluruh hadirin yang hadir secara daring pada acara sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya tahun akademik 2023-2024. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di hari yang berbahagia ini kita semua bisa mengikuti kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya yang insya Allah semuanya Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan hadirin sekalian yang mengikuti secara daring bisa dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Tentu salawat dan salam semoga selalu tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, Universitas Brawijaya adalah salah satu perguruan tinggi yang memiliki reputasi nasional dan internasional. Hal ini bisa dilihat dari pencapaian dari prestasi secara akademik, dilihat dari akreditasi program studi yang ada di Universitas Brawijaya, sebagian besar terakreditasi unggul, dan tentu juga dilihat dari berbagai capaian prestasi mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Di tingkat internasional, Universitas Brawijaya juga diakui reputasinya, baik dilihat dari rekognisi oleh berbagai lembaga pemeringkatan yang bereputasi. Universitas Brawijaya adalah salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, dan bersama perguruan tinggi lain di jajaran Asia, beberapa program studi terekognisi memiliki kompetisi yang sangat tinggi. Ibu Bapak sekalian, dilihat dari minat para siswa untuk melanjutkan studi di Universitas Brawijaya, jumlahnya juga luar biasa banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan peminat baik ujian seleksi nasional berbasis prestasi maupun seleksi nasional berbasis hasil tes, Universitas Brawijaya selalu menduduki peringkat peminat terbesar, terkadang juga peringkat kedua. Artinya bahwa secara nasional adik-adik lulusan SMA, SMK memiliki interest untuk melanjutkan studi di Universitas Brawijaya. Karena banyaknya antusiasme dari adik-adik alumni SMA SMK, maka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru UB ini memiliki makna sangat penting agar kita semua mengetahui jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru di UB. Tentu secara garis besar sama dengan perguruan tinggi yang lain, perguruan tinggi negeri yang lain, tentu berdasarkan seleksi nasional berbasis prestasi. Yang tentu sebentar lagi ini akan segera dilaksanakan. Yang kedua, seleksi nasional berbasis hasil tes. Hasil tes secara nasional yang nanti hasil nilai UTBK yang akan menjadi penentu adik-adik para calon mahasiswa untuk bisa diterima di program studi yang diinginkan. Dan jalur yang ketiga adalah penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri, baik menggunakan nilai rapot maupun nilai UTBK dan pertimbangan-pertimbangan prestasi lainnya. Nah, tentu
dengan berbagai jalur yang disediakan ini, harapannya adalah para lulusan SMK SMA nanti bisa secara kompetitif bisa menjadi salah satu mahasiswa baru di lingkungan Universitas Brawijaya. Hal ini tentunya adik-adik sekalian dan Bapak Ibu para kepala sekolah dan guru BK, mudah-mudahan nanti informasi yang akan disampaikan setelah proses sambutan saya ini nanti bisa disimak dengan baik, dan apabila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan nanti bisa disampaikan sehingga berbagai informasi bisa diperoleh dan tersampaikan dan bisa dipahami, sehingga adik-adik para siswa yang akan melanjutkan studi ke Universitas Brawijaya bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Selamat, saya kira Bapak Ibu mengantarkan para lulusannya kepada jenjang perguruan tinggi dan salah satunya Universitas Brawijaya. Saya kira itu sambutan dari saya. Ibu Bapak sekalian, mohon bisa mengikuti acara rangkaian sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya ini dengan sebaik-baiknya. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru ini berjalan lancar dan seluruh tahapan nanti, tahapan seleksi, tahapan penerimaan maba Universitas Brawijaya bisa berjalan dengan lancar dan para maba kita bisa menikmati, enjoy studi di Universitas Brawijaya. Terima kasih, mohon maaf, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Imam atas sambutan yang sungguh luar biasa. Baik Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mengenal lebih dalam mengenai Universitas Brawijaya. Namun untuk pengenalan Universitas Brawijaya, kita akan bersama-sama mendengarkannya melalui Kepala Subdivisi Humas dan Kearsipan, Bapak Koto Guritno SE. Begitu pada beliau, kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya Koto Guritno, Kepala Humas Universitas Brawijaya. Mengucapkan terima kasih Bapak Ibu, adik-adik siswa SMA sederajat yang saya kasihi. Kami akan menyampaikan berbagai hal tentang profil Universitas Brawijaya. Mungkin sudah ada yang tahu Universitas Brawijaya itu di mana ya. Pastinya Universitas Brawijaya ada di Kota Malang, ya, yang meliputi Kota Malang sendiri, Kota Batu, dan ada Kabupaten Malang, disebut Malang Raya, yang penduduknya kurang lebih 900-an ribu orang ya. Nah, di Kota Malang dan sekitarnya ada kurang lebih 86 PTN dan PTS, UB salah satunya. Nah, Kota Malang itu merupakan kota dingin, kota pariwisata, kota pendidikan, dan kota industri. Nah, saya mau jelaskan Universitas Brawijaya itu seperti apa. Berdiri tahun 63, tepatnya tanggal 5 Januari 1963, dan menjadi Universitas PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau Perguruan Tinggi Otonom yang ke-14 tahun 2021, tepatnya tanggal 18 Oktober ya. Nah, Universitas Brawijaya memiliki kurang lebih 72.000 mahasiswa mulai dari D3, D4, S1, S2, S3, profesi, dan satu lagi spesialis. Ada 17 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana dengan dosen kurang lebih 2.000-an dosen. Nah, ini merupakan program-program studi, ada 176 program studi, yang 5 ada di program diploma atau D3 dan D4, yang 77 program S1, lainnya program magister, doktor, spesialis, dan profesi.
Kampusnya ada 4. Yang pertama di Kota Malang, yang kedua di Kabupaten Malang di Dieng, Puncak Dieng maksudnya. Yang ketiga di Kota Kediri. Dan yang keempat ada di UB Kampus Jakarta di Gedung Wisma Benih. Visinya menjadi perguruan tinggi pelopor dan pembaru dengan reputasi internasional. Ya. Dengan misi-misi itu, Universitas Brawijaya terus berupaya untuk menjadi universitas pelopor dan bertaraf internasional. Lambangnya bentuknya segi 5, di tengahnya ada patung, gambar patung Raden Wijaya. Yang maskotnya sendiri bernama Mr. Brown, ya, disingkat Brawijaya No. 1. Ini profil dari Bapak Rektor kita, yaitu Profesor Widodo. Beliau lahir di Bojonegoro, berasal dari MIPA. Ini adalah para pimpinan kita sebagai rektor, dan ini adalah prodi soshum yang terdiri dari 6 fakultas, 31 prodi, dan ada 12 fakultas MIPA atau Saintek, ada 51 prodi. Ya. Nah, saya perkenalkan dahulu fakultas yang pertama adalah Fakultas Hukum. Ya, Fakultas Hukum itu ada 1 prodi, ya. Yang kedua ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 6 prodi. Fakultas berikutnya adalah Fakultas Ilmu Administrasi, 6 prodi juga. Fakultas berikutnya adalah FISIP, 6 prodi. Nanti prodi-prodi ini bisa dilihat di Selma UB ACID, ya, atau di FISIP UB ACID, ini juga untuk Fakultas FISIP. Berikutnya adalah Fakultas Sosial, yaitu Fakultas Ilmu Budaya. Mungkin bisa dibantu, next. Ya. Bisa dibantu? Ya, Fakultas Ilmu Budaya dengan 9 prodi. Berikutnya adalah Fakultas Pertanian, ya. Fakultas Pertanian ada 5 prodi, yang 2 ada di Kediri, PSDKU UB Kediri. Yang berikutnya adalah Fakultas Peternakan, ada 2 prodi, yang 1 ada di Kediri, PSDKU. Yang berikutnya Fakultas Teknik ada 8 prodi. Ya. Fakultas Teknik, berikutnya Fakultas Kedokteran. Dulu ada 5 prodi, sekarang menjadi 3 prodi. Yang 2 prodi menjadi fakultas, ya, terbaru. Nanti saya jelaskan. Berikutnya adalah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada 8 prodi, yang 2 ada di Kediri. Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam atau Fakultas MIPA ada 8 prodi, yang terbaru itu ada Ilmu Aktuaria. Mungkin sudah 3 tahun ini. Berikutnya adalah Fakultas Teknologi Pertanian, ada 6 prodi. Fakultas berikutnya Fakultas Kedokteran Hewan, 1 prodi. Ini kampusnya ada di UB Dieng, kira-kira 8 kilo dari kampus pusat UB. Ya. Fakultas Kedokteran Gigi ada 1 prodi. Fakultas Ilmu Komputer ada 5 prodi. Fakultas Ilmu Kesehatan, nah tadi saya jelaskan, ini fakultas baru, pecahan dari Fakultas Kedokteran. Yang 2, yaitu Ilmu Gizi dan Keperawatan, itu sekarang masuk di Fakultas Ilmu Kesehatan. Fakultas ini berdiri awal tahun kemarin, awal tahun 2022, ya. Fakultas Vokasi, ya, ada 5 prodi, yang 2 itu Diplomatika, maaf, yang 3 itu Diplomatika,
dan yang 2 itu diploma 4. Nah, akreditasi institusi itu sudah unggul ya, berdasarkan SK Ban PT 4 Desember 22 ya. Dan berikutnya adalah akreditasi lembaga. Next, bisa dibantu. Ya, akreditasi lembaga itu ada lembaga diantaranya ISO, ada juga perpustakaan, itu terakreditasi internasional IATUL ya, dan rumah sakit KARS, ada juga lab sentral yang terakreditasi ISO. Nah, berikutnya adalah akreditasi internasional program studi. Dari 176 program studi tadi, semua prodi kita arahkan untuk memiliki akreditasi internasional ya. Sesuai dengan visi UB menjadi universitas pelopor bertaraf internasional. Ini prodi-prodi yang sudah diakreditasi internasional dari FTP, dari ekonomi, ya, dari VIA, next, dari ya ini ada akreditasinya AKAS ya. Ini daftar akreditasi internasional ABES di Fakultas Ekonomi, AUNKIE, ASIIN, itu akreditasi internasional kira-kira sudah 60-an terakreditasi internasional. Dan sekarang reputasi di tingkat nasional, UB masuk di klaster 1 ranking nasional Kemdikbud itu sekitar 7 atau 8. Ini reputasi internasional, ranking di QS World, Webometric, kita ranking 3, Unirank juga, ya, Green Metric, dan ada Time Cycle Education juga. Nah, ini fasilitas pendidikan, ada perpustakaan, ruang kelas yang representatif, ada gedung-gedung UKM, unit kegiatan mahasiswa, rumah layanan disabel, ada rusunawa, ya, ada juga rumah layanan bersama, gedung layanan bersama, gedung biosains, ada lab-labnya, lab sentral ilmu hayati, dan lab yang ada di dalam kampus sendiri ada banyak. Ini totalnya kurang lebih 221 lab. Ini yang ada di dalam kampus, sedang yang di luar kampus itu ada UB Forest, ada Agroteknopark di Cangar, Batu, ada di Agroteknopark Jatikerto, ada lab lapang terpadu juga kita miliki di Ngiju, Sumber Pasir, Probolinggo, Sendang Biru. Ini bagi teman-teman yang dari pertanian, perikanan, dan peternakan, labnya ada semua. Ini fasilitas kesehatan yang dimiliki Universitas Brawijaya, kita memiliki rumah sakit pendidikan, rumah sakit UB kelas C, memiliki 3 blok dengan lantai 7 sampai 8 lantai, terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Malang. Nah, kita juga memiliki poliklinik, rumah sakit gigi dan mulut, rumah sakit hewan pendidikan. Nah, ini fasilitas-fasilitas olahraga yang kita miliki. Kita memiliki indoor ya, fasilitas olahraga indoor di Gor Pertamina, Sport Clubhouse ya. Ada juga lapangan bola futsal di Dieng sana. Jadi semua sarana, hampir semua olahraga kita fasilitasi.
Untuk fasilitas umum, kita memiliki Masjid Raden Patah dengan kapasitas kurang lebih 4.000 orang. Ada UB Kesos semacam hotel gitu. Dan ada juga Gria Brawijaya untuk menampung mahasiswa baru biasanya. Kantin UB juga ada, Toserba, ATM Center, kantor pos, UB Coffee, dan fasilitas serbaguna lainnya seperti Samantakrida. Biasa kalau wisuda, gedungnya di sini ya. Ada Gor Pertamina, ada Gazebo Raden Patah, tempat untuk nongkrong dan belajar, dan juga aktivitas seni kadang di Gazebo B. Ada juga fasilitas gedung serbaguna, Widyaloka, Graha Medika, untuk seminar-seminar bertaraf ya, nasional internasional di sana. Nah, inilah UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang kita miliki. Ada 5 bidang, ya, bidang penalaran, bidang minat, bidang religi, bidang seni, di bidang olahraga, kurang lebih 50 bidang olahraga, bidang-bidang UKM yang olahraga, seni, religi, adik-adik bisa menyalurkan bakatnya di sini ya. Berikutnya adalah pusat studi disabilitas. Kita memiliki pusat layanan disabilitas yang berdiri sejak tahun 2012 dan ini merupakan pelopor karena UB itu menjadi center untuk layanan disabel. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita yang disabel kita fasilitasi di sini sejak tahun 2012 sampai sekarang dan menjadi percontohan bagi universitas lain. Next. Ya. Berikutnya adalah beasiswa. Kalau adik-adik mungkin kesulitan biaya pendidikan, ya, kita menyediakan atau memfasilitasi beasiswa bagi adik-adik yang kesulitan untuk membayar biaya pendidikan, ya. Kita memiliki kurang lebih atau mengalokasikan anggaran kurang lebih 200-an miliar, ya, kepada mahasiswa, di antaranya yang 87 miliar merupakan beasiswa pendidikan. Di tahun 2022 ini sendiri paling tidak ada 7.885 mahasiswa yang telah menerima beasiswa melalui program beasiswa seperti PPA, bantuan belajar atau BBM, afirmasi, KIP, Basnas, ya. Ada dari Yayasan UB juga, Yayasan Alumni UB. Nah, ini kira-kira beasiswa yang kita bagikan, kita berikan kepada mahasiswa dalam bentuk beasiswa dan bantuan pendidikan. KIP kuliah ini adik-adik yang secara ekonomi kurang mampu bisa mengajukan KIP kuliah, bisa di-download di beasiswa.ub.ac.id. Ada untuk prestasi PIMNAS Universitas Brawijaya ini beberapa kali mendapatkan juara umum. Untuk prestasi institusi, nah kita juga masuk kinerja pengelolaan keuangan UB ini wajar tanpa pengecualian 6 kali berturut-turut, ya. Bahkan kita juga sebagai badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat itu sejak tahun 2019 sampai 2020 ada 4 kali kita menjadi badan publik informatif. Dan prestasi institusi yang lain internasional ini ada namanya Innovative Practice Award untuk pusat layanan disabilitas UB. Ini meraih penghargaan dari International Zero Project yang bermarkas di PBB. Ini prestasi kehumasan, ya. Tahun ini kita mendapatkan gold winner sebagai anugerah humas Dikti subkategori siaran pers. Ya.
prestasi mahasiswa banyak, prestasi dosen juga banyak, dan ini web yang bisa diakses ya. Adik-adik kalau ingin melihat kampus UB bisa membaca atau membuka link ub.ac.id. Untuk berita-beritanya bisa membaca prastia.ub.ac.id. Sedangkan untuk penerimaan mahasiswa bisa melalui selma.ub.ac.id. Sedangkan medsos kita memiliki Facebook, OB Official, dan Instagram, juga YouTube. Adik-adik bisa memfollow ya, supaya tahu tidak ketinggalan tentang UB. Demikian paparan tentang profil UB. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi cukup jelas, dan kalau kurang jelas nanti bisa menghubungi kami. Demikian, atas segala kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kotok atas pengenalan Gantikan. kepada kami semuanya, dan diharapkan untuk pengenalan Universitas Brawijaya ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian untuk lebih memaparkan lagi kepada maksud kami calon mahasiswa atau anak Bapak Ibu semuanya mengenai Universitas Brawijaya. Dan saat ini Bapak Ibu kita juga akan kembali mendengarkan presentasi mengenai penerimaan mahasiswa baru di tahun akademik 2023-2024. Namun sebelum itu saya akan memberikan informasi sedikit kepada Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengajukan dalam kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan Bapak Ibu tanyakan kepada narasumber kami pada hari ini. Namun jika nanti bisa memungkinkan, Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya secara langsung untuk mengaktifkan kamera dan juga mengaktifkan mic Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk penerimaan atau presentasi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik Bapak Heri Prawoto Widodo, Esos MAB. Untuk itu pada beliau kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru BK, SMA, SMK, MA, dan sederajat, kemudian adik-adik siswa kelas 12 yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan bisa bergabung bersama kami, bersama Universitas Brawijaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi kembali untuk mempersiapkan adik-adik kita yang akan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan seleksi nasional untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 dan juga seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan informasi statistik sesuai dengan info di IG-nya SNPMB. Masih banyak sekolah maupun dari siswa yang belum melakukan aktivasi akun baik secara individual maupun institusi. Jadi mohon mungkin dari sekolah yang hari ini sudah bergabung, kalau memang sudah memenuhi semua, alhamdulillah, karena kami sesuai dengan data yang kemarin kami update, ini masih ada beberapa sekolah yang harusnya 20.000 data sekolah, masih 14.000 yang melakukan update. Dari finalisasi kurikulum 12.000 yang melakukan baru 4.800. Kemudian dari siswa itu baru 753 yang melakukan 753.000 yang melakukan perkembangan di PDSS, dan juga masih ada beberapa siswa yang harus melakukan update di akun SNPMB. Jadi ini menjadi salah satu info awal supaya adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk melakukan update akun di link SNPMB 2023. Ya, untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru B tahun 2023, kita membuka jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, itu mulai dari D3,
D4 dan S1, sehingga kita semua jalur itu kita buka. Jadi adik-adik bisa memilih mulai dari D3, D4 dan S1 di jalur prestasi. Yang eligible ini pilihan di UB sudah terbuka. Kemudian setelah itu adalah jalur nasional berdasarkan tes. Itu juga mulai dari D3, D4 dan S1. Sehingga kalau adik-adik melalui jalur ini UKT-nya adalah UKT standar, tidak ada uang pangkalnya. Ini menjadi salah satu poin pada adik-adik yang ingin diterima, bisa di D3, D4 atau mungkin persaingannya lebih ketat adalah di S1. Kemudian kita juga akan membuka jalur prestasi mandiri di program D3, D4 dan S1. Ini menjadi salah satu pintu untuk lebih awal pendaftaran di jalur prestasi, baik itu secara nasional maupun internasional. Kemudian mandiri secara reguler, kita akan juga gelombang 1 dan gelombang 2, dan jadi juga ada jalur disabilitas, dan terakhir adalah jalur mandiri di vokasi D3 dan D4. Ini adalah prodi-prodi program studi, nanti akan sampaikan, tadi sudah sampaikan di Pak Koto tentang apa saja prodi yang ada di UB. Ini nanti akan kita buka semua di penerimaan tahun 2023. Kemudian untuk informasi pelaksanaan pendaftaran di tahun 2023 mulai program Diploma 3, Sarjana Terapan dan Sarjana, ini kita sudah informasikan, mungkin Bapak Ibu adik-adik sudah banyak membaca di web bahwa seleksi nasional ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya seleksi nasional berdasarkan prestasi itu disebut SMNPTN, kemudian seleksi nasional berdasarkan tes itu adalah dulu menggunakan SBMPTN, tapi sekarang menjadi SNBT. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan menjadi perubahan secara nasional untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi prinsipnya adalah secara adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Jadi ini adalah salah satu hal pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di tahun 2023. Kemudian untuk tim persiapan sudah melakukan proses tahapan-tahapannya, jadi mulai dari mempersiapkan, melaksanakan tes masuk, kemudian membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa, dan terakhir adalah memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK atau UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan oleh PTN masing-masing. Ini adalah untuk jalur SNPMB berdasarkan UTBK dan juga berdasarkan prestasi. Kemudian untuk alokasi atau jalur dan kuotanya, kuota tahun 2022 dengan 2003 ada sedikit berbeda. Tahun 2023 untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, UB menetapkan minimum 30%. Tahun kemarin 20%, kita naikkan menjadi 10%, sehingga persaingan masuk UB agak sedikit berkurang karena kuotanya agak bertambah 10%. Kemudian untuk jalur berdasarkan tes itu adalah 30%, baru jalur mandiri kita adalah 40%. Jadi Bapak Ibu adik-adik bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mendaftar di Universitas Brawijaya, karena kuota kita secara nasional memang cukup besar, karena satu, jumlah dosen tadi disampaikan juga cukup banyak, kelasnya banyak, dan juga prodinya banyak, sehingga masuk UB itu bukan berarti banyak diterima itu mudah, tapi persaingan tetap tinggi. Tapi kuota kita memang dibandingkan perguruan tinggi lain relatif lebih besar, karena tadi permasalahannya kita sudah memiliki sarana pendukung yang memenuhi untuk bisa menerima jumlah lebih banyak. Kemudian untuk portalnya, adik-adik sudah harus bisa akses di portal SNPNB bppp.kemdikbud.go.id. Ini adalah alur untuk semua informasi, baik secara dari sekolah, kemudian pendaftaran SNBP maupun untuk pendaftaran UTBK SNBT. Jadi ini adalah waktu-waktu yang harus disiapkan untuk pihak sekolah 16 Januari sampai dengan 15 Februari untuk lulusan 2023. Kemudian untuk pendaftaran SNBP nanti akan mulai tanggal 14 sampai tanggal 28 Februari, dan juga registrasi akun untuk UTBK mulai tanggal 16 Februari sampai dengan 3 Maret. Ini adalah waktu-waktu yang harus diidentifikasi dan juga diingat oleh adik-adik maupun pihak sekolah.
Kemudian untuk PDSS, NSW saya rasa sudah banyak disampaikan bagaimana PDSS, Bapak Ibu sudah melakukan proses saat ini. Kemudian SNPB persyaratannya untuk sekolah saat ini yang melakukan pemeringkatan siswa di akreditasi A adalah 40%, kemudian akreditasi B adalah 25%, kemudian akreditasi C atau lainnya 5%. Ini adalah alokasi untuk jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kalau persyaratan peserta, saya rasa sekolah kalau sudah memiliki akun di PDSS, saya rasa sudah tidak ada kendala lagi. Yang perlu diantisipasi adalah bagaimana pemilihan program studi ini. Karena jalur SNBP memiliki kriteria yang agak sedikit ketat dibandingkan jalur yang lain. Di mana pemilihan program studi salah satunya harus ada di provinsi asal. Baru pilihan kedua atau pilihan pertama salah satunya adalah di kota lain di luar provinsi. Jadi adik-adik untuk memastikan pemilihan program studi ini adalah dapat memilih PTN yang berada di dalam satu provinsi saja atau salah satunya ada di luar provinsi apabila Anda memilih di dua prodi yang berbeda. Jadi ini adalah di dalam satu provinsi, dalam satu kampus pun boleh, tapi kalau Anda salah satunya adalah di kampus dalam satu provinsi, di lainnya bisa di provinsi yang di luar provinsi asalnya. Kemudian untuk tipsnya bagaimana pemilihan program studi ini, karena sekarang ini adalah kemerdekaan bagi siswa untuk bisa memilih program studi. Tetapi UB adalah meratakan untuk semua SMA, SMK, dan MA di Indonesia. Kita tidak mungkin lagi menerima satu SMA walaupun secara nilainya sangat bagus, selalu diterima lebih banyak untuk di prodi yang sama. Pasti ada pemerataannya. Kemudian memang guru BK sudah harus memetakan pilihan semua siswanya, jangan sampai dalam satu sekolah memilih prodi yang sama lebih dari 2 orang. Harapannya bisa ada diberatakan di semua prodi yang ada di salah satu kampusnya. Kemudian pilihan siswa harus diratakan, jangan mengumpul pada prodi yang favorit saja. Kemudian lihat daya tampung dan peminat tahun lalu untuk menentukan keketatan setiap program studinya. Karena saat ini ada memiliki kemerdekaan, anak IPA dapat pilih IPA atau dapat pilih IPS. Tapi kalau anak IPS disarankan tetap di IPS. Jangan sampai Anda punya pemikiran karena sekarang bebas, anak IPS bisa pilih ke IPA. Karena apa? Anda tidak pernah mengikuti pendidikan atau mengikuti pembelajaran di bidang IPA. Tapi Anda akan kuliah di bidang IPA, itu akan menyulitkan saudara jika Anda diterima. Jadi harus cermat, lihat ketentuan di masing-masing universitas. Jangan sampai anak IPS pilih ke FK, harapannya ingin jadi dokter, itu akan menyulitkan. Kalau diterima pun Anda akan menyulitkan pada saat itu, tapi nanti tetap ada syarat yang harus dipenuhi. Kemudian selama ini di UB tidak pernah melakukan blacklist, sehingga kalau ada sekolah yang mungkin tidak diterima di tahun selanjutnya, itu sebenarnya bukan blacklist, tapi mungkin pilihan prodinya, terus kemudian nilai siswanya, atau ada hal lain yang mungkin ada kurang dari yang tahun-tahun sebelumnya. Kemudian jika memang hanya ingin satu prodi tujuan, karena Anda punya niat satu prodi saja, itu adalah satu saja yang dipilih, baik di dalam provinsi maupun luar provinsi. Dan harapannya UB tidak menjadi pilihan kedua. Untuk apa? Karena kami masih memprioritaskan pilihan pertama saja untuk bisa diterima, walaupun ada 1-2 pilihan kedua diterima, tapi bukan prodi yang favorit, tapi prodi yang memang peminatnya tidak sebanyak di prodi-prodi yang favorit. Jadi kami pastikan pilihan kedua persentase diterimanya lebih kecil dibandingkan di pilihan pertama. Itu juga berlaku di beberapa SMA perguruan tinggi lain yang ada di Jawa. Kemudian untuk tahapan pendaftaran saya rasa sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk bisa melakukan seleksi jalur prestasi, dan nanti akan diikuti untuk pengumuman kuotanya sudah ditetapkan, dan tanggal 17 Januari 2023 itu adalah masa sanggah tentang kuota yang akan yang sudah kemarin ditetapkan di tahun 2023. Jadi sudah lewat semua. Kemudian untuk ketentuan pemeringkatan sekolah, siswa oleh sekolah sudah dilakukan, sehingga sudah mendaftarkan di PDSS. Ini menjadi salah satu tugas dari sekolah untuk menginformasikan siswa di PDSS sesuai dengan pemeringkatan yang telah dilakukan.
Kemudian tambahannya portofolio. Jadi adik-adik yang nanti akan memilih di bidang olahraga, seni rupa, tari, kemudian teater, musik, seni kerawitan, etnomusikologi, fotografi, film dan televisi, dan juga seni pedalangan, nanti Anda diminta untuk mendaftarkan dengan tambahan portofolio sesuai dengan ketentuan dari masing-masing perguruan tinggi. Ini adalah pilihan prodi yang mensyaratkan harus ada portofolionya. Kemudian untuk jadwal SNBP tahun 2023, sosialisasi sudah dilakukan sampai tanggal 8 Februari hari ini. Kemudian sosialisasi SNBP kita tanggal 1 Desember sampai tanggal 28 Februari. Kemudian untuk pelaksanaan pendaftaran itu tanggal 14 sampai tanggal 28 Februari. Dan diingat untuk pengumuman akan dijadwalkan tanggal 28 Maret tahun 2023 pukul 15.00. Jadi ini adalah tahapan kepada adik-adik yang melakukan pendaftaran di jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kemudian untuk sebagai gambaran tahun 2022 kemarin prodi mana saja yang di UB punya keketatan paling tinggi. Jadi ini nanti akan ada tambahan daya tampung 10% dari yang seharusnya 27, kemarin saat ini akan tambahan 10%. Jadi bisa naik 2 atau 3 orang di tahun 2023. Jadi ada tambahan 10% dari daya tampung 2022. Semoga bisa menjadi kesempatan lebih banyak diterima di jalur SNBP. Jadi ini adalah pilihan-pilihan prodi yang memiliki keketatan paling tinggi. Kita ambil 20%-nya, 20 prodi saja. Kalau di bawahnya bagaimana? Ya prodi yang lain otomatis akan berada di bawah keketatan 1:11 ke bawah. Jadi nanti menjadi salah satu alternatif pada adik-adik untuk memilih di UB, untuk melihat seperti apa sih kemampuan yang dimiliki, sehingga pada saat memilih prodi ini bisa memastikan peluangnya bisa lebih besar. Kemudian untuk jalur di Soshum juga sama, bahwa kewirausahaan itu adalah prodi dengan peminatan meski tidak banyak dengan yang lain, tapi karena kuotanya sedikit sehingga dia keketatannya 1:23. Kemudian prodi-prodi yang lain sampai ke administrasi publik itu 1:10 karena kuota yang dimiliki juga cukup banyak. Jadi kalau adik-adik akan memilih prodi, lihat dulu kuotanya, semakin banyak kuota semakin banyak potensi bisa diterima di jalur yang di SNBP ini, karena ini kuotanya bertambah dari sebelumnya 20% menjadi 30%. Kemudian untuk seleksi selanjutnya adalah UTBK. Jadi bagi siswa yang diterima di jalur SNBP atau seleksi berdasarkan prestasi tidak bisa mendaftar UTBK. Untuk itu manfaatkan waktu dan kesempatan yang telah diterima di jalur prestasi, tidak tidak galau lagi karena Anda sudah memilih, Anda sudah menetapkan, sehingga Anda harus tetap menjalani di penerimaan jalur prestasi. Bagi yang tidak diterima, Anda bisa mendaftar di jalur UTBK, di mana pada saat memilih program studi Anda juga tidak memiliki nilai awal dulu, tapi Anda akan memilih program studi baru mengikuti tes. Ini adalah tahapannya. Untuk saat ini agak berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana untuk materi tes terdiri dari tes potensi skolastik, kemudian penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan juga literasi dalam bahasa Inggris. Jadi secara umum mata pelajaran yang akan menjadi bahan tes tidak signifikan dengan pelajaran yang ada di SMA selama 3 tahun ini. Jadi kami pesan kepada adik-adik untuk yang tidak eligible atau nanti tidak diterima di jalur prestasi, untuk mempersiapkan diri, Anda banyak berlatih, Anda banyak mendapatkan soal-soal yang relevan terhadap materi UTBK, sehingga persiapan Anda sampai 2023 di bulan Mei nanti memiliki kesempatan untuk mengupgrade Anda bisa mendapatkan nilai yang terbaik dari nilai UTBK, karena ini adalah hal yang baru, tidak ada di dalam kelas, tapi ini menjadi salah satu pengalaman yang harus bisa diikuti untuk mendapatkan nilai yang terbaik.
Terus kemudian untuk persyaratan UTBK memiliki akun, jadi mohon untuk akun tetap disiapkan. Kemudian siswa kelas 12 pada tahun 2003 atau peserta paket C 2023 dengan umur maksimal 25 tahun. Kemudian lulusan SMK sederajat 2021-2022 yang maksimal umurnya 25 tahun dan memiliki ijazah. Dan bagi persyaratan siswa kelas 12 yang nanti ikut UTBK dan belum keluar surat keterangan lulus SKL-nya harus menggunakan surat keterangan kelas 12. Harapannya kelas 12 ini jika ada SKL tetap ada foto yang ditempel di samping tanda tangan kepala sekolah ada stempelnya. Surat keterangan kelas 12 juga demikian, mohon untuk disiapkan keterangan yang ada fotonya, yang ada identitas nama, identitas NISN, NPSN-nya, kemudian foto baik hitam putih maupun berwarna, harapannya foto bisa sama dengan ijazah dan ada stempel dan juga di samping tanda tangan kepala sekolah untuk menempelkannya. Jadi kami berharap pihak sekolah untuk membekali siswa kelas 12 yang belum punya SKL dengan surat keterangan kelas 12 dan pastikan ada foto yang kena stempel dekat dengan tanda tangan kepala sekolah. Dan juga untuk yang sudah memiliki SKL mohon dibawa pada saat pelaksanaan ujian, dan jika belum punya identitas diri seperti KTP, harap membawa kopi KK-nya. Sehingga kalau Anda punya kopi KK, itu sebagai pengganti KTP jika Anda belum punya KTP. Ini menjadi salah satu tambahan yang menjadi persiapan dan juga syarat Anda nanti pada saat mengikuti tes tidak mendapatkan permasalahan yang berarti. Kemudian untuk mekanismenya nanti akan mekanisme pembayaran diumumkan selanjutnya. Kalau jalur SNBP tadi tidak biaya, tapi kalau berdasarkan tes ada biayanya Rp200.000. Terus kemudian untuk pelaksanaan materi sudah sampaikan di depan, ada tes potensi skolastik, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan juga literasi dalam bahasa Inggris. Jadi ini adalah hal-hal yang harus disiapkan dan waktunya cukup panjang, 195 menit. Kemudian untuk materi ini nanti bisa diambil di internet untuk memastikan apa sih tes potensi skolastik, apa sih literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga penalaran matematika. Kemudian yang berhubungan dengan tahapan, saya rasa adik-adik nanti sudah akan bisa login dengan menggunakan akun saudara di SNPMB dan juga bisa memilih program studinya, memvalidasi data, sekaligus sudah mendapatkan nomor pendaftaran pada saat mengikuti tes UTBK. Kemudian untuk pelaksanaan tes, UB adalah salah satu penyelenggara tes UTBK. Di dalam kampus Universitas Brawijaya, kita tidak ada mitra. Perlu kami sampaikan, untuk pelaksanaan tes ini tidak harus menjadi tempat tujuan pemilihan program studi. Pastikan Anda bisa mengikuti UTBK di kota terdekat, di daerah terdekat yang memungkinkan Anda bisa mengikuti tes tanpa harus biaya lebih banyak dan juga harus menginap di kota lain. Jadi semakin Anda dekat dengan tempat ujian itu semakin nyaman, semakin mudah aksesnya sehingga tidak ada keterlambatan. Ini jangan sampai ada statement kalau pilih ke UB tesnya harus ke UB, tidak harus. Umpama ada di daerah timur, kemudian tesnya bisa di Jember. Kemudian ada di daerah Surabaya, tesnya bisa di kota Surabaya, banyak PTN yang ada di sana. Kemudian Anda umpama daerah Ngawi lebih dekat ke Sulu, Anda bisa tes di daerah Sulu. Jadi ini adalah tempat-tempat tes yang signifikan untuk bisa Anda pilih pada saat pelaksanaan UTBK tahun 2023. Kemudian untuk jadwalnya itu tanggal 8 Mei mulai gelombang 1 dan hak saudara itu hanya 1 kali. Jadi untuk pelaksanaan tes ini di jalur SNBT itu hanya 1 kali mengikuti tes baik di gelombang 1 atau terdaftar nanti di gelombang 2. Jadi di UB kita akan membuka di 2 gelombang untuk pelaksanaan tes rata-rata 1 hari plus minus 2.000 sampai 3.000 siswa bisa mengikuti tes di Universitas Brawijaya. Kemudian untuk jadwalnya karena pagi dan ini harinya bukan hari puasa, saya rasa Anda bisa mempersiapkan lebih pagi dan juga jangan sampai terlambat untuk mengikuti ujian tes di masing-masing tempat. Karena
Indonesia bagian Barat kita ikut di WIB Jawa Timur ini mulai 6.45 selesai jam 10.30, kemudian yang sore mulai jam 12.30 selesai jam 16.15. Jadi dari sini adik-adik bisa mempersiapkan waktu lebih baik untuk mengikuti UTBK tahun 2023. Kemudian SNBT memiliki pendaftaran ini bersamaan dengan Anda mendaftar UTBK sekaligus memilih program studi dan tidak ada batasan baik itu di PTN dalam kampus maupun di dalam provinsi maupun luar provinsi bebas. Pilihan kedua tidak merupakan salah satu permasalahan, Anda potensi bisa diterima asalkan memang memenuhi syarat dan juga tidak ada penalti jika Anda tidak daftar ulang, itu bebas-bebas saja tapi merdeka bertanggung jawab dalam artian bagi anak IPA disarankan tetap di IPA, bisa Anda memilih ke IPS, tapi kalau anak IPS mohon untuk bisa berhati-hati pada saat pindah prodi menjadi IPA karena ini menjadi permasalahan pada saat kuliah itu lebih berat tanggung jawab saudara. Jadi merdeka bertanggung jawab artinya adalah Anda bisa mengetahui beban apa yang akan Anda tanggung pada saat memilih prodi yang memang bukan bidang yang selama ini Anda pelajari. Kemudian untuk jadwalnya, jalur UTBK SNBT, pembuatan akun tanggal 16 Februari sampai tanggal 3 Maret, mohon diperhatikan bagi yang saat ini belum eligible. Kemudian pelaksanaan UTBK gelombang 1 tanggal 8 sampai 14 Mei, gelombang 2 tanggal 22 sampai 28 Mei, dan pengumuman nanti akan dilakukan di tanggal 20 Juni 2023 di jam 15 sore, kemudian masa unduh sertifikat mulai tanggal 26 Juni sampai tanggal 31 Juli 2023. Jadi dengan kesempatan di UTBK, adik-adik bisa lebih peluangnya lebih banyak. Untuk UB adalah 30% alokasi untuk kuota penerimaan tahun 2023. Dan ini adalah sekelas info untuk bidang saintek, prodi mana saja yang memiliki keketatan paling tinggi. Ini alokasinya sama, tahun kemarin 30%, tahun sekarang juga 30%, sehingga ini masih relevan. Kalau jumlah peminatnya sekian ribu, kemudian diterima 84, 1:40 untuk FK. Jadi FK ini adalah prodi favorit setelah farmasi, tapi kuotanya memang lebih banyak dan lebih moderat lah dibandingkan dengan yang jalur farmasi yang hanya 40. Kemudian untuk terendah adalah statistika, tapi ini adalah prodi kita cukup banyak, ada 51 prodi di saintek, sehingga dari 20 ini adalah masih kurang dari 50%. Untuk yang persaingan sangat memungkinkan untuk saudara pilih, baik itu yang favorit di bidang sosial humaniora maupun yang ada di saintek. Jadi adalah bidang sosial yang memungkinkan saudara bisa memilih prodi-prodi yang nanti bisa menjadi alternatif untuk pilihan di jalur tes ini. Jadi ini ada prodi tertinggi adalah ilmu komunikasi dan juga yang terendah 20% di administrasi publik. Tapi karena kuotanya administrasi publik cukup tinggi, pendaftar di atas 1.200 sehingga persaingan 1:10. Ini adalah potensi untuk penerimaan di jalur tes tahun 2023. Kemudian untuk yang KIP kuliah, tadi sampaikan Pak Koto sudah sampaikan, semua informasi ada di kipkuliah.kemdikbud.go.id. Perlu diketahui, apabila Anda memiliki KIP kuliah, itu adalah dibebaskan biaya untuk mengikuti UTBK. Dan tidak serta-merta jika Anda memiliki KIP kuliah, pada saat diterima di kampus negeri, KIP-nya pasti lolos. Jadi di situ adik-adik harus memastikan bahwa untuk penerimaan di KIP kuliah, itu KIP-nya otomatis diterima atau tidak. Bagi yang diterima secara langsung, ada bunyinya adalah calon penerima KIP kuliah. Kalau tidak bunyi calon penerima KIP kuliah, Anda adalah diterima dengan biaya mandiri, sehingga tidak ada bantuan biaya untuk kuliah kalau Anda tidak bunyi calon penerima KIP kuliah, meski Anda mendaftar dengan KIP kuliah. Ini perlu menjadi garis bawah, karena masih ada beberapa, Pak, saya diterima di UB, saya punya KIP kuliah kok nggak dapat KIP kuliah. Ini juga perlu diantisipasi, dan juga pastikan untuk penghasilan orang tua sesuai dengan standar KIP kuliah. Karena untuk mendapatkan KIP kuliah paling tinggi gaji kedua orang tua maksimal 4 juta. Mohon dapat diantisipasi, jangan sampai salah data untuk menerima KIP kuliah, karena ini menjadi salah satu syarat untuk penerimaan KIP kuliah dengan penghasilan kedua orang tua harus kurang dari 4 juta. Ini menjadi
menjadi salah satu hal yang kadang-kadang sering terjadi salah persepsi di orang tua maupun siswa dalam memasukkan penghasilannya. Kemudian untuk sekretariat, Anda bisa melakukan informasi semua berhubungan dengan penerimaan jalur nasional itu melalui halo@snpmb.bppkemdikbud.go.id. Kampus di Universitas Brawijaya tidak bisa memberikan jawaban pasti tentang pelaksanaan di penerimaan secara nasional. Jadi kami hanya sebagai pelaksana, kalau ada hal berhubungan dengan akun, hal yang berhubungan dengan pemilihan prodi, hal yang berhubungan dengan permasalahan pendaftaran, semuanya harus tanya melalui telepon, di HP atau juga email, dan juga di halo@snpmb.bpp.kemdikbud.go.id. Sehingga kalau tanya ke kampus, kami juga harus melalui pintu itu dan mesti disarankan untuk melalui sekretariat SNPMB di tahun 2023. Kemudian untuk jalur mandiri UB tahun 2023 ini kita masih belum disampaikan secara detail, tapi secara umum kita sampaikan bahwa UB adalah salah satu wilayah bebas korupsi. Kami sampaikan bahwa apabila ada info-info yang kurang tepat dalam hal pemberitaan di luar atau informasi di luar, kalau diterima di UB dengan biaya sekian-sekian, itu adalah hoax atau hoax yang wilayah bebas dari korupsi. Ya, wilayah bebas dari korupsi ini adalah salah satu informasi. Apabila ada menerima informasi ini adalah pastikan tidak ada oknum atau orang yang mengatasnamakan UB bisa membantu dengan imbalan uang atau yang lainnya. Sehingga dengan kondisi ini Anda harus bisa mempersiapkan diri dalam bentuk akademiknya saja. Karena di UB penerimaannya tidak menuliskan berapa biaya yang harus berani dibayarkan, tapi akan ditetapkan setelah diterima. Dan itu pun sesuai dengan harga atau sesuai dengan tabel daftar UKT maupun IP yang nanti akan kita tayangkan di Selma. Kemudian untuk jalur mandiri kita ada prestasi akademik dan non-akademik yang nantinya akan bisa diikuti dengan nilai rapor saja, karena ini akan kita launching sebelum nilai UTBK keluar. Jadi ini nanti menjadi tambahan jalur untuk tingkat nasional maupun internasional menjadi prestasinya. Dan nanti akan kita umumkan di selma.ub.ac.id. Kemudian prestasi yang bisa dimasukkan adalah tingkat internasional, juara 1, juara 2, juara 3 atau setara. Kemudian tingkat nasional, juara 1, juara 2, juara 3 atau setara. Kemudian yang hafiz Al-Quran, kita minimal 10 juz, 20 juz, 30 juz, dengan dibuktikan sertifikat atau surat keterangan dari pihak sekolah atau pondok kalau memang hafiz Al-Quran. Kemudian tingkat internasional harus ada sertifikat yang nanti akan diupload di sistem pada saat penerimaan jalur prestasi non-akademik untuk tahun 2023. Kemudian jalur mandiri reguler pada prinsipnya hampir sama, tapi nanti akan ada 2 pintu, yaitu pintu menggunakan nilai UTBK dan juga menggunakan nilai rapor. Dari sini adik-adik bisa memilih di 2 jalur sekaligus. Jadi Anda bisa mendaftar di jalur UTBK sekali dan di jalur rapor sekali, atau menambah jalur rapor lagi memungkinkan untuk mendaftar kembali di jalur rapor agar Anda punya peluang lebih banyak untuk prodi-prodi yang lain yang sekiranya bisa memiliki kesempatan diterima di Universitas Brawijaya. Jadi Anda punya kesempatan, jika nilai UTBK Anda bagus, Anda bisa manfaatkan, dengan nilai rapor pun juga bersama-sama untuk mendaftar di jalur mandiri tahun 2023. Kemudian persyaratan secara umum lulusan tahun 2023, kemudian sebelumnya yang 2021, 2022 juga bisa memanfaatkan di jalur mandiri UTBK dan nilai rapor. Kemudian nanti akan ikuti prodi-prodi mana saja yang bisa dipilih di Universitas Brawijaya. Kemudian untuk jalur seleksi nilai rapor kita juga akan menggunakan rapor yang sudah ada saat ini. Mudah-mudahan nanti ada keseragaman rapor baik SMA, SMK maupun MA sehingga kita tidak ada kesulitan untuk proses seleksi di menggunakan nilai rapor, karena yang kita pakai adalah nilai rapor kelas 11 semester 1, 2 dan kelas 12 semester 1. Jadi tidak semua semester kita pakai, tapi untuk yang Axel nanti akan kita lihat Axel yang 4 semester
semester atau Axel yang tetap 6 semester, tapi waktu studinya 2 tahun. Jadi ini adalah alternatif untuk rapor yang akan diperlukan untuk penilaian di jalur rapor. Dan yang pasti anak IPA maupun anak IPS punya mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan matematika ini adalah matematika wajib, bukan matematika peminatan yang nanti akan dirata-rata untuk mendapatkan nilai peminatan untuk masing-masing peminat di SMA. Kemudian untuk syarat non-akademiknya, jika Anda juara tingkat internasional 1, 2, dan 3, tingkat nasional juara 1, 2, dan 3, kemudian tingkat regional, kabupaten, kota, dan provinsi juara 1, 2, dan 3, juga hafiz Al-Quran 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Ini adalah sarana Anda menambah poin untuk bisa masuk di Universitas Brawijaya selain dengan nilai raport yang Anda miliki atau nilai UTBK yang Anda miliki. Dan kemudian untuk ketentuan penerimaan tahun 2023 nanti akan kita umumkan lebih lanjut di dalam web Universitas Brawijaya agar Anda bisa tidak ketinggalan informasi. Dan juga perlu disampaikan program vokasi Universitas Brawijaya ini kita memiliki 5 program studi yang saat ini sudah bisa mengikuti di jalur nasional semua. Jadi program diploma Anda bisa memilih di jalur nasional, SNBT, SNBP sudah ditawarkan dan juga diploma 4 juga sudah ditawarkan. Sehingga Anda bisa memilih di manajemen perhotelan atau desain grafik. Dan juga kalau D3 Anda di bisnis administrasi, kemudian informasi teknologi dan juga di keuangan dan perbankan. Ini adalah prodi-prodi yang bisa dipilih mulai jalur nasional. Sehingga peluangnya insya Allah bisa lebih tinggi dibandingkan dengan S1. Sehingga Anda bisa memanfaatkan jika jalur nasional itu tidak dibebani dengan biaya IP atau uang pangkal. Kemudian mengapa harus pilih di UB? Ini menjadi salah satu daya tarik yang kami sampaikan karena di UB ada namanya program fast track. Program fast track ini apa? Bagi Anda yang memiliki kemampuan sejak SMA bagus dan Anda sudah diterima di Universitas Brawijaya di jalur apapun, Anda mulai semester 1 ini adalah kesempatan untuk genjot, digaspol semua. Jangan Anda punya pemikiran baru masuk, Anda santai-santai saja. Tapi Anda kesempatan ini begitu masuk di Universitas Brawijaya, Anda harus mendapatkan nilai yang bagus, IPK 3 di atas 3,50, kemudian mata kuliah selama 5 semester itu sudah 110 SKS, ini Anda sudah bisa mendaftar di jalur fast track. Dengan harapan semester 6 Anda sudah bisa mendaftar di jalur di S2-nya dan semester 7 Anda sudah bisa mengikuti kuliah semester 1 sambil menyelesaikan skripsi di S1-nya. Jadi S1 skripsi selesai, semester 7 Anda lulus 3,5 tahun, Anda juga menempuh semester 1 S2 sudah selesai juga di semester 7. Sehingga pada saat semester 8 Anda sudah selesai S1, kemudian S2-nya Anda menempuh di 2 semester. Ini adalah nilai lebih selama 4 tahun Anda sudah menempuh S1 selesai, S2-nya sudah 1 tahun untuk 2 semester. Dan hematnya adalah dengan UKT untuk S2-nya sebelum Anda lulus S1 adalah 50%. Jadi ini adalah hemat di waktu, hemat di biaya. Dengan buy one get one, Anda beli 1 dapatnya 2. Jadi selama 5 tahun Anda sudah mendapatkan gelar S1 dan S2 dengan kualifikasi yang sangat bagus di Universitas Brawijaya dan Anda bisa lintas lagi. Jadi umpama Anda dari IPA pilih ke IPS bidangnya itu memungkinkan sekali untuk S1 ke S2. Tapi kalau dari IPS ke IPA untuk S2 juga sangat memberatkan. Jadi ini adalah alternatif memilih di Universitas Brawijaya. Dengan Anda memiliki kemampuan lebih di SMA, Anda lanjutkan di S1 dengan memiliki nilai yang baik, Anda punya peluang mengikuti program fast track. Dan juga di UB nanti ada namanya PPDU, program percepatan doktor utama. Jadi pada saat Anda diterima di UB, kemudian tidak mengambil fast track, tapi lulus 3,5 tahun, Anda S2-nya bisa mengambil PPDU selama 4 tahun, S2 dan S3 itu juga akan bisa ditempuh untuk mendapatkan S1, S2, S3 dalam waktu 8 tahun. Ini adalah alternatif-alternatif pemilihan di Universitas Brawijaya. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Nanti informasi lebih lanjut bisa dilihat di Selma BACID. Kemudian di informasi lagi tanya jawab kami secara online ada di haloselma.ub.ac.id. Kami menunggu
partisipasi dari adik-adik semua bisa mendaftar Universitas Brawijaya, join UB Bin the Best, Building of Noble Future. Jadi itu teman-teman semua, kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru BK. Terima kasih atas kerjasamanya, atas silaturahminya. Kita tetap memiliki hubungan yang baik dengan Bapak Ibu Guru BK, Bapak Ibu Guru Sekolah, dan juga adik-adik yang kami banggakan. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri Prawoto untuk pemaparan mengenai penerimaan mahasiswa baru di Universitas Brawijaya. Namun saat ini kita sudah menuju ke sesi tanya jawab dan di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak dari Universitas Brawijaya. Yang pertama, kita langsung saja kepada pertanyaan untuk mohon izin Bapak, disampaikan juga nilai mata pelajaran di SMA apa saja yang perlu diperhatikan untuk masing-masing prodi di Universitas Brawijaya, khususnya PTN umumnya dari Danis Susilawan. Baik, monggo Bapak. Ya, baik. Jadi sebenarnya mapel ini kita tidak membuat spesifik, tapi karena sudah dari SMA sudah memasukkan mapel-mapel yang sesuai bidangnya. Jadi anak IPA kalau bidangnya di bidang kedokteran ya kami akan ambil lihat di biologi, fisika, kimianya seperti apa. Kalau matematika semuanya saya rasa sudah ada dan ini menjadi salah satu indikator awal saja. Tapi biasanya kami akan menggabungkan mata pelajaran ini menjadi salah satu input awal ditambah lagi dengan prestasi apa yang dimiliki yang nanti menjadi indikator bagaimana Anda punya peluang. Karena masing-masing memiliki kriteria penilaian sebenarnya punya kesamaan tapi masing-masing sekolah akan ada pembobotan. Karena satu prodinya apa itu sekolahnya akreditasi apa, kemudian poin dari LTMPT tahun sebelumnya seperti apa, itu juga akan mempengaruhi nilai yang dimiliki oleh siswa. Tapi pada prinsipnya mapel ini spesifik sesuai dengan bidang prodi yang akan diambil. Kami tidak bisa menjelaskan secara detail masing-masing prodi. Tapi kalau IPA memang dominannya di bidang IPA-nya, matematika, fisika, kimia, biologinya menjadi salah satu dominannya. Kemudian kalau IPS ya bidang di sosiologi, geografi atau di ekonominya yang nanti menjadi salah satu tambahan di bidang prodi itu. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan dengan Mas Danis atau Mbak Danis ini. Mungkin ada mapel pendukung yang ditetapkan oleh kementerian. Ingat saya nomornya SK ya, Menteri nomor 345 tahun 2023 ya? Ya, bisa dilihat itu. Bisa dilihat di web itu. Rata-rata ada 2 mapel pendukung yang harus ada disiapkan untuk jalur SNBP. Ya. Ya, yang kedua silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk perbedaan seleksi mandiri berdasarkan prestasi dan seleksi mandiri secara reguler, Bapak, monggo. Jadi perbedaannya, kalau seleksi mandiri berdasarkan prestasi, kita akan lihat dulu nilai rata-rata rapot secara keseluruhan. Jadi syaratnya adalah nilai rapot yang dimiliki adalah seluruh mata pelajarannya, IPK-nya minimal berapa atau rata-ratanya minimal berapa. Kemarin kita 85 minimal yang bisa mendaftar. Jadi dengan 85 itu adalah atas minimal yang bisa mendaftar di jalur prestasi dan juga memiliki tambahan prestasi akademik dan non-akademik minimal secara nasional maupun internasional. Sehingga itu menjadi salah satu perbedaan signifikannya. Jadi poinnya memang sangat banyak. Kalau di rapot 50%, prestasi 50%. Kalau Anda tidak punya prestasi berarti hanya dari nilai rapot saja untuk yang jalur prestasi secara mandiri prestasi. Tapi prestasi dari reguler itu poin dari prestasi tidak sebanyak yang jalur prestasi pertama. Jadi jalur mandiri reguler ini tetap ada memiliki tambahan prestasi, tapi ini tidak membuat otonominya lebih luas. Jadi dia hanya menambah poin dari nilai rapot yang ada. Jadi nilai rapot pun cukup bisa memberikan salah satu hal yang berhubungan dengan penerimaan. Tadi ada satu pertanyaan masalah pasca.
Ya, kalau pasca saat ini sudah dibuka di web selma.ub.ac.id dan sudah dibuka mulai tanggal 6 Februari kemarin. Bagi ada yang bertanya tentang pasca sarjana, bisa dilihat di web UB.ac.id, selma.ub.ac.id dan mulai dibuka tanggal 6 Februari tahun 2023. Silakan. Semoga jawaban dari Pak Heri tadi juga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan ini menuju pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk yang eligible ini memilih UB namun tidak lulus, tapi nanti untuk jalur SNBT-nya memilih UB lagi. Apakah ada prioritas tersendiri untuk anak eligible memilih UB yang belum masuk begitu? Mohon pencerahannya Pak. Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi untuk penerimaan ini semuanya kembali kepada seleksi yang dimiliki, nilai yang dimiliki. Jadi kalau nilai berdasarkan raport dari masing-masing sekolah kemudian tidak diterima di jalur SNBP, itu tidak serta-merta menjadi prioritas. Nanti akan dilihat juga nilai tesnya seperti apa. Karena kalau hanya sekedar memilih saja kemudian diprioritaskan, ya tidak ada tes lagi nanti. Jadi semuanya akan dilihat satu, kalau di SNBP nilai-nilai raport yang telah diupdate di PDSS, tapi kalau SNBT berdasarkan nilai tes yang didapatkan mengikuti UTBK. Jadi perbedaannya memang pintu yang berbeda, seleksinya juga berbeda, sehingga prioritas tidak merupakan salah satu poinnya, tetapi nilai yang Anda milikilah poin itu. Jadi Anda tidak bisa serta-merta kalau hanya memilih di UB akan diprioritaskan, tidak, mohon maaf, tapi tetap akan dilihat nilai tes Anda seperti apa. Baru nanti kalau memang memenuhi bisa menjadi syarat yang akan bisa diterima di Universitas Brawijaya. Ya. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan melalui Zoom dan juga YouTube, Bapak. Namun kami buka ruang pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Jadi bisa langsung raise hand seperti itu di aplikasi Zoom-nya, dan kami akan memilih secara berurutan. Nanti bisa Bapak Ibu langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Heri ataupun kepada Bapak Kotok. Baik, sembari menunggu untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mungkin untuk Pak Heri bisa dijelaskan lagi Pak, apa yang harus diperhatikan saat calon-calon mahasiswa ini untuk mendaftar pertama kalinya ke Universitas Brawijaya. Ya, jadi sebenarnya semua kembali pada siswa. Saya selalu pesan, jadilah seorang wartawan. Dalam artian Anda harus cepat mendapatkan informasi di awal. Jangan sampai Anda hanya sebagai pengikut untuk jadi follower yang nantinya tidak tahu lebih duluan. Jadi semua informasi baik itu secara medsos maupun secara online sudah tersedia di selma.ub.ac.id, kemudian di medsos selalu diupdate kapan pelaksanaan penerimaan ini bisa menjadi salah satu jadwal yang harus ditetapkan. Jadi fase-fase atau jadwal-jadwal pasti akan kami lakukan di Selma, kemudian untuk informasi di medsos juga akan selalu kami update, dan juga adik-adik harus selalu mengupdate dirinya baik itu di grup sekolah, kemudian di guru BK maupun dengan teman-teman yang lain supaya Anda tidak ketinggalan informasi, karena semua insya Allah tidak ada yang disembunyikan, informasi ada di Selma, ada di medsos maupun di berbagai macam web yang lain yang biasanya juga diupdate dengan lembaga-lembaga bimbingan belajar atau lembaga lain yang selalu update baik itu di webnya mereka maupun di medsos-medsos yang sekarang sudah banyak beredar. Ya. Terima kasih Mbak Eri, dan ini ada satu penanya dari aplikasi Zoom yang ingin bertanya secara langsung Pak Heri. Beliau adalah Bapak Abdurrahman. Ya, silakan. Dengan kami, silakan disebutkan nama dan juga dari sekolah mana, lalu bisa mengajukan pertanyaan. Monggo, silakan. Ya, silakan Pak Abdurrahman. Terima kasih Bapak Heri Prawoto dan tim dari UB. Dulu kami pernah ikut sosialisasi dari Mas Menteri langsung terkait dengan pelaksanaan seleksi yang berubah dari LTMPT menjadi SMPMB. Beliau, Mas Menteri, dengan gamblang menyatakan bahwa siswa dari jurusan apapun bebas memilih prodi pilihannya. Jadi dalam bahasa beliau menggunakan kalimat
merdeka bertanggung jawab gitu ya Bapak ya. Namun di sisi dalam perjalanan berikutnya kemudian Mas Menteri menerbitkan keputusan Menteri nomor 345 2022 tersebut terkait dengan mata pelajaran pendukung untuk mendaftar suatu prodi di perguruan tinggi negeri. Pertanyaan saya, kalau memang bebas merdeka bertanggung jawab kok kemudian dimunculkan Kepmen terkait dengan mata pelajaran pendukung, itu apa bukan sesuatu yang kontraproduktif itu Bapak? Artinya kan menghambat kebebasan untuk merdeka bertanggung jawab itu kembali laginya di situ. Itu saja Bapak pertanyaan saya. Mungkin tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdurrahman pertanyaannya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang baru di mana bertanggung jawab ini juga harus melihat seperti apa sih kemampuan siswa ini. Jadi jangan sampai memiliki keinginan yang sangat bertolak belakang pada saat menempuh SMA. Di mana pada saat SMA dia pelajaran fisika, kimia, biologi tidak pernah ditempuh. Kemudian pada saat kuliah, karena di kampus kuliah itu tidak menyesuaikan dengan bidang yang bebas. Tetap sesuai dengan bidang keilmuan yang sesuai kurikulum di dalam kampus. Seperti contoh bidang kedokteran juga pasti akan mengikuti pola-pola di bidang kedokteran, di bidang hayati, di bidang sosial itu sangat kecil sekali. Sehingga bagi anak IPS kemudian ingin pindah ke jalur IPA, itu boleh saja, mendaftar boleh siapa, tapi potensi diterimanya juga akan berkurang dan pada saat mengikuti kuliah juga akan kesulitan. Jadi sebenarnya yang merdeka belajar dalam artian bertanggung jawab itu memilihlah yang relevan sesuai dengan kemampuan dan juga memilihlah sesuai dengan hati nurani Anda. Jangan memaksakan diri. Kalau diterima kemudian kesulitan pada saat menempuh kuliah, itu resiko sudah dihadapi kepada masing-masing. Jadi kami prinsipnya sangat menghargai keputusan yang telah diambil dari pemerintah, tetapi tetap bertanggung jawab sesuai dengan apa yang akan menjadi pilihan masing-masing. Mungkin seperti itu Pak Abdurrahman, jadi kita juga sama-sama menelaah ini menjadi salah satu hal yang baru dan juga nanti menjadi perhatian bagi siswa-siswi untuk bisa memilih kemerdekaannya ini bisa lebih baik dan tidak ada salah memilih programnya. Terima kasih Bapak. Menanggapi saja, kalau begitu apakah tidak sebaiknya kayak dengan adanya keputusan Menteri terkait dengan mata pelajaran pendukung itu, apa kemudian kanalisasi saintek sosum itu masih tetap digunakan, term itu harusnya masih tetap digunakan, bukan begitu ya Bapak ya? Kecuali untuk prodi-prodi umum misalnya terkait dengan portofolio seni dan lain sebagainya itu mata pelajaran pendukungnya kan seni budaya itu agak maju, tapi untuk prodi-prodi yang lain kok masih tetap menggunakan mapel pendukung 6 mapel PUNAS yang zaman dulu itu Bapak. Ya. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Terima kasih Pak Abdurrahman. Ya, ini menjadi PR kita Pak untuk mengawal adik-adik supaya memilihnya bisa lebih tepat dan tidak salah lagi. Ya, ya silakan. Mungkin masih ada lagi. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, ini tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Abdurrahman untuk pertanyaan yang luar biasa, dan kita akan kembali menuju ke pertanyaan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ibu Elizabeth. Boleh nanti langsung on cam dan juga mengaktifkan mikrofonnya, mengucapkan ataupun juga memberikan informasi mengenai nama dan juga dari sekolah asal Ibu. Monggo silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth dari SMK Negeri 11 Kota Malang. Baik Bapak, saya ingin menanyakan, kebetulan karena saya memang guru SMK, untuk persyaratan, jadi 2 tahun yang lalu saya amati itu persyaratannya kan masih buka lewat akun yang LTMPT seperti itu, lewat portal LTMPT. Namun untuk saat ini untuk persyaratan itu tidak tampak seperti itu. Nah, sementara siswa saya kebetulan ada yang jurusan kesehatan dan ingin mendaftar kebidanan. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya saya arahkan untuk mendaftar keperawatan saja. Nah, oleh karena itu yang ingin saya tanyakan, apakah karena terkait kurikulum Merdeka Belajar itu tadi, apakah siswa SMK bisa untuk memilih seluruh prodi
yang dimana intinya kalau misalnya di jurusan SMK tapi memang dia pelajaran yang ditempuh adalah saintek, maka bisa memilih saintek seperti itu, tidak dengan persyaratan khusus, atau masih terbatas seperti 2 tahun sebelumnya. Mungkin kira-kira itu saja Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elizabeth pertanyaannya. Jadi saat ini kami di dalam pengisian sidata yang berhubungan dengan penerimaan mahasiswa baru, tidak ada lagi penyesuaian latar belakang SMA, SMK, dan MA. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama. Ini karena Merdeka Belajar ini kesempatannya tidak ada pembatasan untuk prodi-prodi tertentu. Jadi di dalam pilihannya kami tidak ada memfilter lagi di proses syarat untuk masuk dari jenjang SMK, SMA atau MA-nya. Jadi bidang ini sekarang sangat terbuka. Jadi tidak ada lagi pembatasan pemilihan prodi yang memungkinkan bisa menerima di jalur SNBP maupun SNBT, tidak ada pembatasan. Jadi punya kesempatan lebih luas untuk bisa mendaftar berbagai macam jalur. Tapi ya kita pasti akan melihat relevansinya seperti apa. Jangan sampai anak perikanan masuk di bidang teknik yang mungkin terlalu berat, nanti juga akan terlihat seperti apa sih mata pelajaran pendukungnya, sesuai relevan tidak sampai bidang itu, nanti akan menjadi salah satu indikator bagaimana siswa memilihnya bisa relevan dari SMK-nya kepada perguruan tinggi, baik prodi yang linear maupun yang berbeda. Jadi sebenarnya ini punya kemerdekaan lebih luas kepada siswa-siswa yang melakukan proses pendaftaran di tahun 2023. Mungkin seperti itu Ibu Elizabeth informasinya. Ya, terima kasih banyak Bapak, sudah sangat membantu dan mencerahkan sekali. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas ketersediaan Bapak Ibu untuk memberikan apresiasi melalui dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada pihak kami dari Universitas Brawijaya. Dan semoga perwakilan-perwakilan dari pertanyaan Bapak Ibu tadi bisa mewakili pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Namun jika Bapak Ibu sekalian masih ingin bertanya atau ingin mengetahui lebih lanjut, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke website kami di selma.ub.ac.id untuk lebih lanjut mengenai tentang penerimaan mahasiswa baru di Universitas Brawijaya. Untuk itu kami ucapkan sekali lagi juga terima kasih kepada Bapak Koto dan juga Bapak Heri yang sudah memberikan segala macam bentuk informasi mengenai Universitas Brawijaya dan juga penerimaan mahasiswa baru di Universitas Brawijaya. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh guru BK dari SMK dan juga SMA se-Jawa Timur yang sudah hadir dalam sosialisasi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 pada hari ini. Untuk itu saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa pada Universitas Brawijaya.